Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raditya Rajendra dengan NIM 120202191400152 jurusan Ekonomi Islam Universitas Diponegoro angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit membahas tentang perekonomian pada masa dinasti Umayyah ditinjau dari kebijakan fiskalnya. Kebijakan fiskal atau yang biasa disebut juga dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara maupun pendapatan negara yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut Imam Al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan juga kepemilikan. Pada dasarnya, kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama setelahnya. Kebijakan fiskal pada dinasti Umayyah salah satunya yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di antaranya yaitu yang pertama, kebijakan pengelolaan dana jizyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghapuskan pungutan jizyah kepada setiap orang yang masuk Islam atau biasa kita sebut mu'alaf. Khalifah Umar hanya membebankan jizyah kepada orang-orang non-muslim saja sebagai perlindungan dari penguasa muslim, sedangkan untuk kharaj atau pajak tanah itu tidak diharuskan untuk membayarnya. Yang kedua, ada namanya pengelolaan lahan mati atau ihya al-mawat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan konsep menyuburkan tanah, menanamnya, mendirikan bangunan, serta konsep kerjasama pada pengelolaan lahan mati ini. Yang ketiga, yaitu mereformasi manajemen zakat. Manajemen zakat yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah dengan cara melakukan konsep otonomi daerah, yaitu setiap daerah diberikan kekuasaan penuh mengelola potensi dana zakat yang dimilikinya. Dari situ, bisa kita peroleh nilai-nilai yang dipelajari dan kaitkan dengan zaman saat ini, yaitu bisa dari sisi lembaga keuangan dan juga pemberdayaan ekonominya. Baitul Mal pada masa Daulah Umayyah berhasil dimaksimalkan potensinya sebagai lembaga keuangan negara yang menampung seluruh harta kekayaan dari perolehan pajak, zakat, jizyah, atau kharaj baik dari pusat dan seluruh wilayah jajahan. Pemberdayaan harta kekayaan Baitul Mal itu selanjutnya bisa menjadi dasar lembaga keuangan modern di masa sekarang. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.